Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3 yang saya cintai, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kalian di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Kali ini Pak Guru akan membahas tentang pelajaran akidah akhlak, yaitu judulnya taat pada orang tua dan guru. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita baca doa dulu agar ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah anak-anak, perhatikan dengan baik. Pak Guru akan menjelaskan tentang taat pada orang tua dan guru. Taat pada orang tua, kedua orang tua merupakan perantara adanya manusia. Orang tualah yang merasakan beratnya masa kehamilan, proses melahirkan yang amat menyakitkan, serta merawat, mendidik kita hingga dewasa. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hamba-hambanya taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan memposisikan bakti pada orang tua setelah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain aniskurli wali walidayka ilayyal masyir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbakti, berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembali. Quran Surat Luqman ayat 14. Rasulullah SAW juga bersabda, yaitu yang artinya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perbuatan apa yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menjawab, salat tepat pada waktunya. Lalu dia bertanya kembali, kemudian apalagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua ibu bapaknya. Lalu dia bertanya lagi. Kemudian Rasulullah menjawab, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oleh sebab itu, wajib bagi setiap muslim taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Bentuk-bentuk taat dan bakti kepada orang tua diantaranya adalah dengan memperlakukan mereka sesuai dengan adab-adab atau aturan-aturan yang ditetapkan syariat, yaitu pertama adalah 1. Mencintai dan sayang kepada kedua orang tua, sebagaimana firman Allah, wahfid lahuma janahad dulli minar rahmah wa qurabbirhamhuma kama rabbayani sagira. Artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 24. Yang kedua, menaati keduanya. Taat kepada kedua orang tua adalah wajib, kecuali apabila kedua orang tua menyuruh berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak tidak wajib taat, namun menolak dengan cara yang halus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya.
dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka ku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Luqman ayat 15. Yang ketiga, menanggung dan menafkahi kedua orang tua. Jadi ini adalah kewajiban anak kepada orang tua. Juga diceritakan dalam suatu hadis dari Jabir bin Abdillah bahwa seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai harta dan anak, sedangkan bapakku ingin menghabiskan hartaku." Maka beliau bersabda, "Engkau dan hartamu adalah milik bapakmu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, tidak menyakiti perasaan keduanya dengan menjaga ucapan dan perbuatan, serta berusaha menjadi anak yang diridai oleh kedua orang tua. Rasulullah bersabda, "Ridha Rabbi fi ridal walidi wa suhtu Rabbi fi suhtil walidi." Artinya, ridanya Allah itu ada pada keridaan kedua orang tua, dan murkanya Allah juga ada pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi dan Hakim dan Abdullah bin Amir. Yang kelima, tetap memperhatikan orang tua walau sudah mempunyai istri dan anak. Itu jadi sebagaimana kisah seorang Bani Israel yang terkunci di dalam gua bersama 3 temannya. Gua yang tertutup batu besar dapat bergeser karena salah seorang dari mereka bertawasul dengan pelantara amal baiknya, yaitu berbakti kepada orang tua. Yaitu berikut doa orang tersebut, "Ya Allah, saya memiliki kedua orang tua yang sudah lanjut usia, dan saya biasanya tidak memberi minum kepada keduanya, dan saya biasanya tidak memberi minum kepada keluarga dan harta yang saya miliki seperti budak sebelum keduanya. Dan suatu hari saya pernah pergi jauh untuk mencari sesuatu sehingga saya tidak pulang kecuali setelah keduanya tidur. Maka saya perahkan susu untuk keduanya. Namun saya mendapatkan keduanya telah tertidur, dan saya tidak suka memberi minum sebelum keduanya, baik itu keluarga maupun harta yang aku miliki. Aku menunggu, sedangkan gelas masih berada di tanganku, karena menunggu keduanya bangun sehingga terbit fajar. Keduanya pun bangun lalu meminum susu itu. Ya Allah, jika yang aku lakukan itu karena mengharapkan wajah-Mu, maka hilangkanlah derita yang menimpa kami karena batu ini." Yang keenam, mendoakan kedua orang tua, yaitu sebagaimana juga keterangan hadis, apabila seseorang meninggal maka terputuslah amalnya selain 3 perkara. Pertama, sedekah jariyah. Kedua, ilmu yang dimanfaatkan atau bermanfaat. Dan ketiga, anak saleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim. Jadi yang ketujuh, berbuat baik kepada sahabat orang tua setelah orang tua telah wafat. Jadi mungkin orang tua punya teman yang teman dekatnya, maka selalu silaturahim. Yang kedelapan, tidak mencaci maki kedua orang tua. Yang kesembilan, jangan mengungkit-ungkit kebaikan yang telah kita berikan kepada kedua orang tua, karena hal itu dapat menyakiti hati mereka. Kemudian Pak Guru berpesan sama kalian, maka selagi orang tua masih hidup, maka hormatilah mereka, sayangilah mereka. Nanti ketika orang tua akan meninggal atau tidak ada di dunia, maka kita tidak menyesal. Jadi anak-anak yang saya cintai, mulai sekarang belajarlah mencintai kedua orang tua. Demikian keterangan Pak Guru, semoga manfaat dan barokah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.